Kalau misalnya dia hanya berniat dalam hati saja, nah maka apa? Ini sudah mencukupi. Kalau dia hanya membaca niat tersebut tanpa menghadirkan niat di dalam hatinya, maka apa? Ini tidak mencukupi. Membaca niat dalam dengan lisan, membaca niat dengan lisan ketika seseorang sudah berniat dengan hatinya itu tidak wajib. حكم النية الوجوب غالبا ومحلها القلب. Ada sebuah cabang permasalahan dalam masalah ini, dalam masalah niat. Hukum niat secara umum itu adalah apa? Hukum niat secara umum pada kebanyakan kondisi hukum berniat adalah wajib. Dan tempat niat itu adalah dengan hati. وزمانها أول العبادة إلا في الصوم فإنها متقدمة عليه لعسر مراقبة الفجر بل لو أوقع النية فيه مقارنة للفجر لم يصح لوجوب التبييت في الفضل. Kemudian sekarang waktu berniat. Kapan sih waktu berniat itu? Waktu berniat adalah bersamaan dengan awal mula kita melakukan ibadah. Jadi awal mula kita melakukan ibadah, di situ kita harus berniat. Itu adalah waktunya berniat. Kecuali apa? Kecuali ibadah puasa yang wajib. Kecuali ibadah puasa. Jadi apa? Ketika kita melakukan ibadah puasa yang sunnah ataupun yang wajib, ini apa? Kita berniat boleh tidak bersamaan dengan apa? Kita berniatnya itu apa? Tidak bersamaan dengan awal mulai kita puasa. Karena apa? Jadi apa? Kita berniat itu kapan? Di malam hari, ya kan? Di malam hari kita berniat besok saya puasa. Kenapa kok artinya apa? Niatnya itu tidak bersamaan dengan puasanya, karena di malam hari kita belum langsung puasa, ya kan? Kenapa kok diperbolehkan niat tersebut dilakukan sebelum melakukan puasa? Karena susah untuk mengepaskan niat bersamaan dengan masuknya fajar, masuknya waktu subuh, susah. Bahkan dalam puasa yang fardu, kalau misalnya seseorang ini dalam puasa fardu, kalau seseorang berniat puasa fardu, niatnya ini pas dengan masuknya fajar, maka apa? Ini tidak sah puasanya. Jadi apa? Justru dalam puasa wajib, kalau niat itu dibarengkan dengan puasanya, dibarengkan dengan masuknya fajar ada apa? Masuk puasa, ya kan? Maka apa? Puasa fardunya itu tidak sah. Justru kalau dilakukan niat puasa fardu itu bersamaan dengan puasanya, justru tidak sah. Karena apa? Karena wajib untuk menginapkan itu, melakukan niat puasa wajib di malam hari. وحقيقتها يعني حقيقة النية شرعا قصد الشيء كالوضوء مثلا والصلاة مقترنا بفعله. Kemudian apa sih hakikat dari niat? Secara syariat, hakikat dari niat itu adalah qasdus syai', yaitu apa? Bersengaja melakukan sesuatu, muqtarinan bi fi'lihi, dibarengkan dengan apa? Dengan melakukan suatu tersebut. Ini adalah hakikat dari niat. فإن تراخى أي تأخر الفعل عنه تأخر الفعل عنه أي يعني القصد، سمي ذلك القصد عزما. أما لغة فمطلق القصد سواء قارن الفعل أم لا.
Jadi hakikat dari niat secara syariat itu adalah bersengaja melakukan sesuatu bersamaan dengan melakukan sesuatu tersebut. Tapi jika ternyata perbuatan itu terakhir, artinya apa? Tidak bareng dengan niatnya. Niatnya duluan, baru kemudian melakukan perbuatan itu. Bersengaja melakukan perbuatan itu sudah persengajanya itu sudah duluan, baru kemudian melakukan perbuatan itu. Maka apa? Bersengaja dalam hati ini bukan disebut dengan niat, tapi disebut dengan azm. Disebut dengan azm. Itu secara syariat. Adapun secara bahasanya niat itu adalah bersengaja melakukan sesuatu secara mutlak. Artinya apa? Baik bersamaan dengan perbuatan tersebut atau tidak. وتكون النية يعني نية الوضوء عند غسل أول جزء من الوجه أي مقترنة بذلك الجزء لا بجميعه أي لا يشترط أن تكون النية مقترنة بجميع الوجه. Kemudian niat itu kapan dilakukan? Ketika wudu. Niat itu dilakukan ketika membasuh bagian pertama dari wajah. Bagian pertama dari wajah. Artinya apa? Bagian pertama dari wajah yang terkena basuhan ketika wudu. Jadi apa? Niat itu harus dibarengkan dengan awal mula kita membasuh bagian awal dari wajah. Artinya tidak harus membarengkan niat tersebut dengan membasuh seluruh wajah. Tidak harus berniat itu tidak harus dibarengkan dengan basuhan kepada seluruh wajah, hanya bagian awal dari wajah saja. ولا بما قبله يعني لا يشترط أن تكون النية قبل غسل الوجه يعني عند مثلا المضمضة أو غسل الكفين فهي سنة تابعة للواجب المضمضة مثلا. هلا إن كان هو يتمضمض إن انغسل معه بعض الوجه كحمرة الشفتين كفى، لكن إن لم يقصد به الوجه وجب إعادته. Dan niat ini, niat wudu tidak disyaratkan bukan tidak disyaratkan, tapi apa? Niat wudu itu tidak dilakukan sebelum membasuh wajah. Tidak dilakukan sebelum membasuh wajah. Seperti apa? Ketika seseorang melakukan sebelum wudu dia melakukan cuci dua tangan atau cuci dua telapak tangan atau dia berkumur. Jadi apa? Mencuci dua telapak tangan, berkumur itu adalah termasuk sunnah wudu, bukan termasuk rukun wudu. Jadi kalau misalnya seseorang berniat wudu dibarengkan dengan membasuh mencuci kedua telapak tangan dengan berkumur, maka apa? Ini tidak mencukupi niatnya. Tidak mencukupi. Kecuali jika seseorang tersebut yang sedang berkumur kemudian dia berniat wudu. Jadi niat wudunya kapan? Ketika berkumur. Dan ketika berkumur itu ada sebagian dari wajah yang ikut terbasuh. Jadi yang namanya berkumur gimana caranya? Kebanyakan orang berkumur dengan apa? Seperti ini, ya kan? Nah, memasukkan airnya dari sini seperti itu. Maka jika dalam kondisi seperti ini dia berniat terbasuh sebagian dari wajahnya, bibir yang merah ini. Ketika kita menutup mulut, bibir bagian merah yang terlihat dari luar itu apa? Ini termasuk wajah. Jika bagian ini misalnya ikut terbasuh ketika seseorang memasukkan air ke mulutnya untuk berkumur, dan dia berniat ketika terbasuh ini, berniat ini adalah basuhan untuk wajah, maka niatnya itu sah. Tapi kalau hanya berniat untuk berkumur,
dan dia berniat apa? Berniat wudu, berkumur, ketika berkumur, dan ketika berkumur itu apa? Hanya niat kumur saja, hanya niat kumur saja, tidak berniat ini adalah basuhan untuk wajah, maka niatnya tidak sah, harus diulang nanti ketika membasuh wajah pertama kali. ولا بما بعده أي ولا بما بعد الوجه كاليدين وذلك للخلو أول المغسول وجوبا عنها يعني عن الوجه. Niat juga tidak bisa dilakukan berbarengan dengan sesuatu setelah basuhan wajah. Artinya apa? Harus dibarengkan dengan apa? Awal mula basuhan terhadap wajah. Tidak bisa dilakukan berbarengan dengan sesuatu yang dilakukan setelah basuhan wajah. Seperti apa? Membasuh kedua tangan. Membasuh kedua tangan ketika seseorang berwudu, membasuh wajahnya, belum berniat. Kemudian dia membasuh kedua tangannya, di situ dia berniat, maka apa? Niatnya tidak sah. Mengapa? Karena ada bagian wajib yang apa? Yang dilakukan tanpa niat. Bagian wudu yang merupakan fardu atau wajib dilakukan ketika wudu, ini dilakukan tanpa niat. Tidak kosong dari niat. Kosong dari niat artinya apa? Dilakukan basuhan muka itu dilakukan tanpa niat wudu, maka niatnya itu tidak sah, wudunya tidak sah. ولو وجدت النية في أثناء غسل الوجه دون أوله كفته يعني صح النية ووجب إعادة المغسول منه يعني من الوجه قبلها أي قبل النية. Kemudian jika seseorang membasuh mukanya, di sini dia belum berniat wudu. Membasuh muka di awal, misalnya dari atas, dia belum berniat untuk wudu. Mungkin cuci muka, membersihkan muka, mencari seger atau gimana. Kemudian apa? Di tengah-tengah dia berniat wudu. Ketika nyampe hidung misalnya dia berniat wudu, tapi masih dalam bagian wajah, ya kan? Maka apa? Niat ini tersebut apa dikatakan sebagai niat yang sah, mencukupi. Jadi apa? Basuhan yang terbasuh setelah niat itu disebut dengan basuhan yang mencukupi untuk wudu. Sedangkan niat atau basuhan yang dilakukan sebelum niat dari atas sampai ke hidungnya itu tidak termasuk basuhan dari wudu. Artinya apa? Harus mengulang basuhan dari atas tadi itu. Yang bawah, hidung ke bawah, karena sudah dilakukan bersamaan dengan niat, maka apa? Sudah mencukupi. Sedangkan bagian yang atas yang sebelumnya itu belum mencukupi, maka harus diulang basuhannya. فوجوب قرنها قرن النية بالأول يعني بأول الوجه ليعتد به يعني هذا الوضوء لكي يكون معتدا به مقبولا صحيحا ولا ليعتد بها يعني ليس أن حتى يعتد بالنية يشترط أن تكون في غسل أول جزء من الوجه لا بل لو غسل في وسط الوجه في أدنى الوجه في أعلى الوجه في جنب الوجه نوى سواء غسل جزءا من الوجه قبل ذلك أم لا نوى صحت النية ثم يغسل ما كان غسله بلا نية. فالنية يعتد بها عند غسل الوجه لا ليعتد بها بالوضوء يعني لا وإلا فهي كافية في أي جزء من الوجه. Jadi apa? Tadi dikatakan niat harus dilakukan bersamaan dengan basuhan pertama terhadap wajah. Ini wajib membarengkan
antara niat dengan basuhan pertama terhadap wajah itu adalah tujuannya adalah agar wudunya dianggap sah, dianggap mencukupi. Karena apa? Bukan untuk apa? Bukan agar niatnya mencukupi. Artinya jika seseorang melakukan basuhan terhadap wajah, kemudian apa? Ternyata dia belum berniat. Nah, basuhan awal terhadap wajah ini dia belum berniat. Di tengah-tengah dia membasuh wajah. Dia berniat. Di tengah-tengah dia berniat. Di tengah-tengah dia membasuh wajah, dia berniat. Maka apa? Di sini niatnya tetap sah. Tetap sah. Dan wudunya itu juga dikatakan dianggap mencukupi, sah. Bukan untuk apa? Bukan agar dibarengkan itu, bukan agar niatnya sah. Kenapa? Kalau misalnya wajib membarengkan niat dengan bagian pertama dari wajah, itu adalah agar niatnya sah, maka yang seperti ini niatnya tidak sah. Kalau misalnya orang berniat di tengah-tengah basuhan wajah, maka tidak sah niatnya. Tapi bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah agar wudunya apa? Sah. Agar wudunya sah, maka apa? Harus dibarengkan dengan basuhan muka. Maka kapanpun dia melakukan niat dalam basuhan muka, maka disitulah awal wudunya. Jadi kalau misalnya awal niatnya itu adalah ketika dia sudah membasuh separuh dari mukanya, dari wajahnya, maka disitulah awal wudunya. Ketika dia berniat, ketika dia membasuh muka dari atas kemudian ke samping, di samping ini dia berniat, maka apa? Di samping inilah awal dari wudunya. Jadi apa? Yang sebelumnya tidak dianggap sebagai basuhan wudu, maka harus diulang lagi. Yang sebelum basuhan yang dilakukan sebelum berniat itu harus diulang lagi agar termasuk basuhan wudu. Bisa dipahami? Insyaallah. قال في النهاية المحتاج ويجب أي في النية قرنها بأول غسل الوجه، فما تقدم عليها يعني إن تقدم يعني غسل جزءا من وجهه قبل النية فما تقدم عليه منها لازم، وما قارنها هو أوله يعني أول الوجه غسلا مجزئا، فتجب إعادة ما غسل منه قبلها، يعني يجب إعادة غسل ما غسل من الوجه قبل النية حتى يكون قد عم غسل الوجه كله بعد النية. Dalam kitab Nihayatul Muhtaj disebutkan wajib, artinya apa? Wajib di dalam niat. Wajib untuk apa? Qarnuha bi awwali ghuslil wajhi. Wajib membarengkan niat dengan bagian pertama dari basuhan wajah. Jadi seperti itu. Ini adalah wajibnya. Wajib membarengkan niat dengan bagian pertama dari basuhan terhadap wajah. Jika ada fama taqaddama 'alaiha minhu lahi. Jadi basuhan terhadap wajah yang mendahului niat, artinya apa? Basuhan wajah, basuhan bagian dari wajah yang dilakukan sebelum niat, itu apa? Lahin, tidak dianggap sia-sia. Artinya apa? Tidak dianggap sebagai wudu. Wa man qaranaha huwa awwaluhu. Dan basuhan terhadap wajah yang bersamaan dengan niat itu adalah awal dari basuhan wudu. Jadi awal dari basuhan terhadap wajah dimanapun itu, di atas, di samping, di tengah, yang bersamaan dengan niat wudu itu adalah awal dari basuhan wudu. Maka apa? Jika seperti ini, fatajibu i'adatu ma ghusila minhu qablaha. Maka wajib untuk mengulang basuhan terhadap wajah yang dilakukan sebelum
berniat. Wajib mengulang basuhan terhadap wajah yang dilakukan sebelum niat wudu. Jadi seperti itu. فينوي المتوضئ عند غسل ما ذكر يعني من وجهه رفع حدثه، أي رفع حكم الحدث، حكمه. Iya. Tadi itu adalah tentang niat, di mana letaknya dan juga kapan waktunya. Sekarang niatnya itu niat apa? Fayumil mutawaddu 'inda ghusli ma dzukira raf'a hadath. Jadi yang kita niatnya, niat wudu itu niat apa sih? Niat mengangkat hadas. Jadi niat wudu adalah niat mengangkat hadas. Saya berniat mengangkat hadas. Dan yang dimaksud dengan niat mengangkat hadas adalah niat mengangkat hukum dari hadas. Ada hukum-hukum yang berkaitan dengan hadas. Jadi dia itu mengangkat hukum tersebut. ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني الحدث ماذا يحرم به؟ الصلاة. لذا قال كحرمة الصلاة، لأن القصد من الوضوء رفع مانع الصلاة من هذا الحدث الأصغر ونحوها من أحداثه. Apa sih maksudnya mengangkat hadas? Apa maksud dari mengangkat hukum dari hadas? Orang yang berhadas, sedang berhadas kecil, bukankah ada hukumnya? Apa hukumnya itu? Diharamkan sholat, diharamkan menyentuh mushaf dan seterusnya. Jadi dia berniat mengangkat hadas, artinya apa? Dia berniat mengangkat hukum haram untuk sholat. Jadi itu maksud dari mengangkat hadas. Niat mengangkat hadas adalah niat mengangkat hukum dari hadas. Yaitu apa? Niat mengangkat hukum haram sholat. Itu niatnya. Niat mengangkat hukum haramnya sholat. Karena orang yang sedang berhadas itu apa hukumnya? Haram baginya untuk sholat. Karena apa? Karena yang dimaksud dengan wudu adalah apa? Agar dia diperbolehkan untuk sholat ataupun hal-hal lainnya yang tidak diperbolehkan ketika seseorang sedang berhadas. إذا ماذا يفعل المتوضئ عند غسل الوجه؟ ينوي الوضوء، يعني ينوي رفع حدث من الأحداث، يعني من الموانع التي تمنع الصلاة، أي أن الحدث لا يتجزأ، فإذا ارتفع بعضه ارتفع كله، أي إذا ارتفع مضافا لبعض أسبابه فقد ارتفع مطلقا، وإنما يرتفع حكمها الذي هو المنع من الصلاة ونحوها وهو واحد، تعددت أسبابه، يعني أسباب الحدث متعددة، لكن يرفع بالوضوء. Jadi kita berwudu itu niatnya apa? Niat mengangkat hadas dari beberapa hadas yang ada pada kita. Jadi sebab dari hadas itu banyak. Sebab dari hadas itu banyak. Seperti orang kentut itu sebab dari hadas. Kencing, menyentuh wanita tanpa yang bukan mahramnya dan seterusnya. Ini adalah apa? Beberapa sebab dari hadas. Ketika seseorang mengangkat hukum salah satu dari sebab hadas tersebut, jadi mengangkat hukum hadas kentut misalnya, maka apa? Dan dia sudah menyentuh istrinya, jadi apa? Ada 2 sebab. Dia sudah kencing, ada 3 sebab dan seterusnya. Jika dia sudah mengangkat hukum hadas karena kentut, maka apa? Seluruh sebab-sebab hadas tersebut juga sudah hilang. Jadi dengan mengangkat satu saja
sebab hadas, maka seluruh sebab hadas yang terjadi pada dia sudah hilang. Karena sebenarnya hadas itu tidak bisa terbagi-bagi. Hadasnya satu, hadas kecil, tapi sebabnya yang banyak. Jadi kalau mengangkat hadas karena kentut, berarti sudah mengangkat hadas kecil, meskipun sebabnya itu banyak. Jadi seperti itu. Jadi hadas itu satu, tapi sebabnya yang banyak. Sekali mengangkat hadas kecil, mengangkat hadas karena kentut, maka apa? Hadas karena menyentuh istri, hadas karena kencing, itu sudah hilang juga. أو ينوي استباحة مفتقر إلى وضوء. ما الذي يفتقر إلى الوضوء؟ كالصلاة. الصلاة تفتقر إلى الوضوء، ومس مصحف يفتقر إلى الوضوء، وخطبة جمعة أيضا يفتقر إلى الوضوء، بخلاف نية غير مفتقر إليه لإباحته مع الحدث. Niat yang pertama tadi apa? Jadi niat berwudu itu apa? Bisa dilakukan dengan beberapa macam niat. Bisa niat yang pertama, bisa berniat wudu itu adalah saya niat mengangkat hadas, hukum dari hadas. Ini sudah mencukupi. Atau niat yang lain, apa niatnya? Niat niat agar diperbolehkan melakukan sesuatu yang butuh pada wudu. Ada beberapa perbuatan, ada beberapa ibadah yang tidak diperbolehkan kecuali dengan wudu. Seperti apa? Sholat, kemudian menyentuh mushaf, orang mau khutbah, sholat nggak boleh dilakukan tanpa wudu. Menyentuh mushaf tidak boleh dilakukan tanpa wudu. Berkhutbah, khutbah Jumat atau yang lainnya, itu apa? Tidak boleh dilakukan tanpa wudu. Maka apa? Dia berniat, niat dalam wudunya apa? Niat melakukan sesuatu yang butuh pada wudu. Seperti apa? Saya berniat agar diperbolehkan sholat. Ini sudah mencukupi. Niat saya berniat agar diperbolehkan menyentuh mushaf. Niat ini sudah mencukupi. Saya berniat agar diperbolehkan berkhutbah. Ini mencukupi. Berbeda kalau niatnya dia ketika wudu itu adalah niat melakukan sesuatu yang mana sesuatu tersebut tidak butuh pada wudu. Sesuatu itu sudah boleh dilakukan tanpa orang itu wudu. Maka apa? Yang seperti ini niatnya tidak mencukupi. Kenapa? Dia sudah boleh melakukan hal itu tanpa berwudu. إذا بخلاف نية غير مفتقر إليه يعني إلى الوضوء لإباحته مع الحدث، فلا يتضمن قصده قصد رفع الحدث، سواء السنة له الوضوء كقراءة قرآن أو حديث للنبي عليه الصلاة والسلام أم لا مثل ماذا؟ كدخول السوق وسلام على أميره وغيره. Jadi apa? Tidak cukup berniat ketika wudu, berniat untuk melakukan sesuatu yang tidak butuh pada wudu. Jadi apa? Tidak cukup berniat wudu, berniat apa? Berniat untuk diperbolehkan melakukan sesuatu yang tidak butuh wudu. Karena apa? Sudah boleh melakukannya meskipun dia dalam kondisi berhadas. Jadi apa? Jadi niat tersebut tidak mengandung unsur niat mengangkat hadas. Karena apa? Dia sudah diperbolehkan melakukan itu dengan hadas dalam kondisi berhadas. Maka niatnya itu apa? Tidak mengandung unsur niat mengangkat hadas. Baik perbuatan yang tidak butuh pada wudu itu apa? Perbuatan yang disunahkan untuk wudu. Jadi dia boleh untuk melakukan perbuatan itu tanpa wudu, tapi disunahkan untuk melakukan wudu. Seperti apa? Seperti orang mau membaca Al-Quran, membaca hadis Rasulullah SAW. Membaca Al-Quran boleh dalam kondisi berhadas kecil.
Membaca hadis boleh dilakukan dalam kondisi berhadas, tidak butuh pada wudu. Kalau dia berniat wudu, niatnya gimana? Saya berniat agar diperbolehkan membaca Al-Quran. Saya berniat agar diperbolehkan membaca hadis. Maka niat ini tidak mencukupi. Tidak mencukupi. Atau tidak disunahkan untuk apa? Tidak disunahkan untuk membaca wudu, tidak disunahkan untuk wudu. Perbuatannya tidak sunnah untuk wudu. Seperti apa? Masuk pasar butuh wudu? Tidak. Disunahkan untuk wudu? Tidak. Mengucapkan salam kepada penguasa, kepada orang-orang lainnya, butuh pada wudu? Tidak. Kita mau salam kepada penguasa, nggak butuh pada wudu, dan tidak disunahkan untuk wudu. Maka tidak cukup berniat wudu dengan cara apa? Dengan cara berniat agar diperbolehkan masuk pasar. Tidak cukup berniat agar diperbolehkan bersalam kepada penguasa atau yang lainnya. أو ينوي نية من النيات المجزئة كأن ينوي فرض الوضوء أو الوضوء فقط أي بدون أداء وفرض، يعني بدون أن يذكر أنه نويت الوضوء لصلاة أداء أو فرض صلاة. فلا يشترطان، لأن الوضوء لا يكون إلا عبادة بخلاف الغسل. بلى لا كتبت الصلاة أنا الوضوء نعم ما كتبنا الصلاة. هنا كتبت الصلاة ذكرتها نوم لكن غير كذا. كلام عن الوضوء. لا تشرح. الكلام على النية بعد ما انتهى. خذ هذا الكلام. Jadi pembahasan tentang niat belum selesai. ما ذكرته أنتم عرفتم ماذا فعلت بكم أنا الآن؟ Jadi antum tahu nggak yang sedang dilakukan oleh Syekh kepada kita semua? Beliau melakukan ini dengan sengaja. عن ماذا نتكلم نحن الآن؟ Tentang apa kita sekarang berbicara? عن نية الوضوء. فرض الأول في الوضوء الذي هو النية. بعد الكلام في النية بعد ما انتهى. ما معنى هذا الكلام؟ يعني ما أخذتموه في المختصر، ما أخذتموه في القول الجليل، ما أخذتموه في العمدة، ما أخذتموه في البغية. إذا أخذتم يعني هذه الكتب كلها ما هو إلا شيء قليل من العلم. ما ذكرت لكم الآن في النية، فقط في نية الوضوء بعد ما انتهينا. الكلام بعد في نية الوضوء الذي أنا جمعته أطول من ذلك ويطول بعده. Jadi beliau sengaja melakukan ini. Apa itu? Kita sekarang Syekh sedang memperluas kepada kita penjelasan tentang wudu. Sampai di sini ini belum selesai pembahasan tentang niat. Belum selesai. Niat adalah satu rukun pertama dari wudu. Segini panjangnya. Ini beliau artinya apa? Dan ini segini panjangnya, ini belum selesai pembahasan tentang niat. Beliau melakukan ini kepada kita, menjelaskan seperti ini kepada kita, tujuannya apa? Agar kita menyadari, tahu bahwasanya pelajaran yang kita pelajari dari kitab Mukhtasar, dari kitab Al-Qaulul Jali, yang kita pelajari dari kitab Umdatul Raghib atau Bughyatul Talib. Ini semuanya itu apa? Belum ada apa-apanya dengan yang belum semua, tidak semuanya mencakup pembahasan tentang niat.
Karena pembahasannya itu yang ada dalam 4 kitab tersebut, kalau kita sudah mempelajarinya, itu apa? Belum mencakup seluruh pembahasan tentang niat. Karena beliau yang ditulis oleh beliau di sini itu apa? Masih terus memanjang dan belum selesai. وما نذكره الآن هو في شرح متن أبي شجاع. Padahal yang kita sebutkan, yang kita jelaskan sekarang ini adalah penjelasan tentang matan Abi Syuja. Matan Takrim. بيان شرح الشارح له. Dan menjelaskan penjelasan dari syarih, orang yang mensyarahi terhadap matan tersebut. يعني ما معنى الكلام الذي قاله في شرحه لأبي شجاع؟ Jadi beliau ini menjelaskan apa makna penjelasan pensyarahnya itu terhadap matan Abi Syuja. وإلا فالعلماء قد تكلموا بكلام واسع. Jadi penjelasan seperti ini tergolong sedikit. Karena apa? Para ulama itu sudah menjelaskan dengan penjelasan yang sangat luas dalam masalah ini. فما هو نحن مقدار علمنا الذي تعلمناه؟ Seberapa banyak sih ukuran ilmu kita yang telah kita pelajari? ما زلنا على الباب من الخارج. Kita posisinya masih di luar pintu, belum masuk. العلم واسع. Jadi ilmu itu sangat luas. هنيئا لمن جد واجتهد في طلب العلم. Maka berbahagialah bagi orang yang bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu. ولا يظنن أحدا منكم أنه إن تلقى حل ألفاظ المختصر أنه انتهى أخذ صلاة عنده علم. Jadi jangan ada di antara kita yang menyangka kalau kita sudah mempelajari Mukhtasar Al-Qaulul Jali maka ini sudah cukup. Karena apa? Penjelasannya masih sangat jauh lebih luas daripada itu. فعن عبد أردت أن أبين لكم أن نحن مقدارنا في العلم بالنسبة للعلماء ما زلنا مبتدئين، ما زلنا كالأطفال، ما زلنا يعني كالذين هم في سن التمييز في أخذ العلم. Jadi apa? Sebenarnya kita itu jika dibandingkan dengan ukuran ilmu para ulama itu apa? Kita ibarat orang yang masih pemula, mubtadi'. Kita ibarat bocah, anak kecil yang baru memulai belajar. Diibaratkan dengan mereka, kita ibarat bocah yang masih baru tamyiz dalam masalah ilmu agama. فالمعنى المراد جدوا واجتهدوا في تعلم العلم وفي تلقي علم الدين لكي يعني يصير عندكم فهم وتمييز وعلم حقيقة. Jadi maksud beliau adalah mari kita semuanya bersungguh-sungguh dan mengerahkan seluruh kemampuan kita untuk mempelajari ilmu agama agar kita benar-benar mempunyai tamyiz, mempunyai pemahaman dan benar-benar mempunyai ilmu yang sebenarnya terhadap ilmu agama. الآن سأعود إلى الكلام في شرح النية وأركان الوضوء بالشكل المطلوب. بالشكل المطلوب. Mulai sekarang, beliau akan merubah cara ngajar beliau disesuaikan dengan kadar yang seharusnya bagi kita. Tadi terlalu luas dan sudah disengaja. إذا فروض الوضوء ستة أشياء أحدها النية وتكون النية عند غسل أول جزء من الوجه أي مقترنة بذلك الجزء لا بما قبل ذلك الجزء ولا بما بعد الوجه.
Jadi muallif kitab ini menjelaskan bahwasannya rukun wudu, fardu wudu itu ada 6. Ada 6 dan diantaranya yang pertama adalah niat. Niat ini yang merupakan rukun pertama dari wudu yang harus dilakukan di bagian awal bersamaan dengan bagian awal dari membasuh muka, bukan sebelumnya dan bukan dengan bagian dari setelah membasuh muka. ولا يشترط اقتران النية بجميع غسل الوجه. Dan tidak disyaratkan untuk membarengkan niat bersamaan dengan membasuh seluruh wajah. وإنما استدامة النية من أول الوضوء إلى آخره يسمى. Jadi hukum untuk melanggengkan niat wudu, mulai dari awal wudu sampai akhir wudu, hukum melanggengkan niat wudu dalam hati itu apa? Hukumnya sunnah, bukan wajib. وإذا غسل جزءا من الوجه قبل النية وجب إعادة غسل ذاك الجزء الذي غسله بعد النية. Jika dia mengakhirkan niatnya dari membasuh bagian awal dari muka, jadi apa? Dia mengakhirkan niatnya dari bagian awal dari basuhan muka. Misalnya apa? Bagian dari tengah dari muka. Maka apa? Wajib untuk mengulang basuhan dari wudu dari muka yang dilakukan sebelum berniat. ماذا ينوي المتوضئ عند غسل الوجه؟ Apa yang diniatkan bagi orang yang wudu untuk dalam ketika membasuh muka? Niatnya apa? ينوي رفع حدث من أحداثه التي عليه. يعني ينوي رفع مثلا حدث الصلاة، يعني الذي يمنع الصلاة، يعني نويت الوضوء للصلاة أو لمس المصحف مثلا. حدث البول، نعم، حدث من أحداثها. نوم. Nah. Jadi orang yang berwudu itu niatnya apa? Niatnya adalah mengangkat salah satu hadas, mengangkat salah satu dari sebab-sebab hadas yang terjadi padanya. Seperti berniat apa? Seperti berniat mengangkat hadas karena kencing, atau berniat mengangkat hadas karena tidur atau yang lainnya. Ini apa? Ini adalah salah satu niat yang mencukupi. أو ينوي استباحة مفتقر إلى وضوءه، كان ينوي استباحة الصلاة أو استباحة مس المصحف. Atau berniat dengan niat apa? Tujuan berniat agar diperbolehkan melakukan sesuatu yang membutuhkan pada wudu. Seperti berniat agar diperbolehkan untuk sholat, berniat agar diperbolehkan untuk menyentuh mushaf, menyentuh Al-Quran. أو ينوي فرض الوضوء. Atau berniat untuk melakukan wudu yang fardu. أو ينوي الوضوء. Atau berniat melakukan wudu saja. Saya niat wudu. أو ينوي الطهارة عن الحدث. Atau dia berniat bersuci dari hadas. يعني لا يكفي أن يقول نويت الطهارة فقط. Jadi apa? Artinya apa? Artinya adalah nggak mencukupi baginya untuk berniat bersuci saja. Nggak mencukupi. Harus berniat bersuci dari hadas. والمراد لما نقول أو ينوي أو يقول، يعني يقول القول القلبي لا يستلزم إجراء لفظ على لسانه. Dan yang dimaksud ketika kita mengatakan, dia mengatakan apa, niat apa istilahnya, niat wudu, niat mengangkat hadas dan seterusnya, bukan berarti mengatakan ini, bukan berarti apa, mengatakan dengan lisannya, tapi apa maksudnya adalah berniat dalam hati. ولا إجراء لفظ على القلب كشريط الأخبار يمر بكلام معين أو يضيء ويطفئ وبألوان مختلفة.
Dan bukan berarti dia membayangkan dalam hatinya lafaz-lafaz niat tersebut. Seperti kalau misalnya kita nonton TV kemudian apa? Ada tulisan yang berjalan, ya kan? Bukan membayangkan niat tersebut. Bukan membayangkan niat tersebut berjalan gitu, kemudian apa? Bercahaya terus mati, bercahaya mati dan seperti itu, bukan itu maksudnya. وإذا نوى ما يعتبر من هذه النيات وشرك معه نية تنظف أو تبرد صح وضوءه. Jadi kalau misalnya sudah berniat dengan niat-niat yang telah disebutkan, niat yang mencukupi tadi itu, kalau dibarengkan niat yang mencukupi tadi itu dengan niat yang lainnya, seperti apa? Niat agar seger mukanya, seger badannya, atau niat membersihkan muka, mencuci tangan dan seterusnya, maka apa? Wudunya tetap sah. هذا فيما يتعلق بالنية. Jadi cukup seperti ini yang berkaitan dengan niat. واضحة؟ Ada sudah jelas? نعم. الكلام الأخير ليس الكلام الأول. Jadi pertanyaan beliau ini berkaitan dengan apa penjelasan yang barusan, bukan yang tadi yang meluas itu. Sudah jelas? طيب. الركن الثاني من أركان الوضوء هو غسل الوجه جميعا. Rukun yang kedua dari rukun wudu adalah membasuh muka seluruhnya. يعني غسال جميع الوجه. Artinya adalah terbasuhnya seluruh wajah. ما هو حد الوجه؟ ما Sekarang هو الوجه؟ wajah itu yang mana? Mana saja batasan-batasan dari wajah? ما يعجبك حده طولا من منابت شعر الرأس غالبا إلى الظهر ومن الأذن إلى الأذن عرض. Jadi wajah itu adalah mayuwajihuka. Jadi apa? Kalau misalnya ada orang berhadapan dengan kita, yang nampak dari kita, dari mukanya, itulah wajahnya. Jadi itu adalah wajah. Batasannya mana? Mulai dari batasan rambut, batasan tumbuhnya rambut secara normal sampai ke apa? Bagian bawah dari dagunya, itu dari atas ke bawah. Kemudian dari samping ke samping, dari mana? Dari telinga, dari anak telinga sampai ke anak telinga satunya. Jadi seperti itu batasan lebarnya. فليس إذا كان شخص نبت وقع شعر رأسه هنا من الأمام من الناصية وعنده الشعر مثلا من هنا من منتصف الرأس، ليس معناه أنه يبدأ غسل الوجه يبدأ به من هنا. وإذا كان شعره متقدما إلى جبهته ليس معناه أنه يبدأ بغسل الوجه من هنا، لا، إنما يكون يغسل وجهه أي الوجه الذي هو منابت شعر الرأس غالبا عند غالب الناس أن هنا هو بدءها، فيكون طولا منه إلى أسفل الذقن ومن الأذن إلى الأذن. Jadi batasan muka dari atas itu adalah dari tempat tumbuhnya rambut pada umumnya. Pada umumnya rambut itu tumbuh di mana? Disitulah batasan muka, batasan wajah yang harus dibasuh. Jadi kalau misalnya ada seseorang yang ternyata rambutnya itu botak. Rambutnya botak artinya apa? Bagian dari nasyahnya itu apa ini? Ubun-ubunnya. Nah, bagian rambut yang tumbuh di ubun-ubunnya itu apa? Rontok. Nah, rontok. Artinya apa? Tumbuh rambutnya dari separuh kepala di tengah-tengahnya sini. Ini apa? Tumbuh rambut tidak normal, tempat tumbuhnya rambut yang tidak normal. Pada umumnya tumbuhnya di sini misalnya. Tapi tumbuh rambut pada dia itu di tengah-tengah kepalanya sini. Nah.
Nah, apa istilahnya? Maka apa? Bukan berarti ketika dia wudu itu wajib membasuh apa? Mulai dari separuh kepala di sini sampai ke bawah, bukan itu. Nah, kemudian kalau misalnya sebaliknya sekarang, tempat tumbuh rambut seseorang ini tidak normal lagi. Gimana? Tumbuhnya mulai dari pertengahan dahi, kening, pertengahan keningnya. Jadi misalnya pada umumnya orang tumbuhnya di sini, tapi dia tumbuhnya di sini, separuhnya sini. Bukan berarti ketika wudu dia wajibnya hanya membasuh dari separuh keningnya ke bawah, bukan. Tapi apa? Tetap membasuh dari apa? Dari tempat tumbuhnya rambut secara umumnya orang. Seperti itu. Itu dari atas sampai bawah kemana? Bawahnya dagu. Sampai di bawahnya dagu. Itu atas ke bawah. Dari samping melebar. Dari mana? Dari anak telinga sampai ke anak telinga. Anak telinga kanan sampai anak telinga kiri. وإذا كان على الوجه شعر خفيف أو كثيف وجب إيصال الماء إليه مع البشرة التي تحته إلا لحية الرجل كثيفة وعارضيه الكثيفين. Kemudian jika ada rambut yang tumbuh di atas wajah, rambut tumbuh di atas wajah. Baik rambut tersebut adalah rambut yang tipis ataupun rambut yang tebal. Maka apa? Panjang ataupun pendek rambutnya, rambut dari wajahnya itu, maka wajib mengenakan basuhan air tersebut kepada seluruh bagian dari wajahnya. Seluruh rambutnya, mulai dari pangkal sampai ujung, meskipun rambutnya itu panjang, beserta apa? Kulit yang ada di dalam apa? Rambut tersebut. Jadi misalnya ini rambutnya harus dibasuh. Kemudian apa? Kulit di dalamnya harus terkena basuhan juga. Kecuali apa? Kecuali dua. Yang pertama adalah jenggot laki-laki yang tebal dan juga dua jambang laki-laki yang tebal. اللحية هو ما نبت على الذقن. الذقن هو العظم العظمان اللذان هما أسفل الأذن يلتقيان يسمى مجتمعهما الذقن. الشعر النابت على الذقن هو اللحية. فإن كان كثيفا يكفي غسل ظاهره. أما كان خفيفا فيجب إيصال الماء إلى داخله. كذلك الأمر الشعر النابت على العارضين. هذا العظم عارض وهذا عارض على العارضين. إن كان كثيفا يكفي غسل ظاهره للرجل. وإن كان خفيفا يعني ماذا يعني خفيف؟ يعني لما يكون الشخص يتكلم مع إنسان آخر فإن كان يرى بشرته يعني لحيته خفيفة. أما إن كان لا يرى بشرته من خلال الشعر يعني كثيفة. فإن كانت خفيفة يجب إيصال الماء إلى داخلها. أما إن كانت كثيفة يكفي غسل ظاهرها. هذا فقط في اللحية والعارضين. أما العنفقة، الشارب، عذارين، الحاجبان أيضا، هذا إن كان خفيفا أو كثيفا يجب إيصال الماء إلى داخله. أيوة إلى داخله يعني حتى يصل الماء إلى البشرة. هلا هذا يعني ماء يدخل بسهولة، يعني ليس عليه كفر يجب الماء ويفعل هكذا، لا، مجرد أن يفعل هكذا يكون وصل إلى الداخل. Kemudian dijelaskan bahwasanya lihyah atau janggut.
Janggut itu mana? Ya, bukan janggut, jenggot. Jenggot sama janggut beda. Bukan jenglot saya. Jenglot. Sekarang janggut. Janggut itu mana sih, Pak? Bu. Janggut itu adalah tulang pertemuan dari dua tulang rahang. Tulang rahang itu mana? Rahang itu adalah tulang yang berada di bawah telinga. Jadi tulang yang berada di bawah telinga, tempat tumbuhnya gigi yang bawah itu, ini adalah rahang. Ini rahang dan ini rahang. Ada rahang kanan dan ada rahang kiri. Bertemu di mana? Rahang kanan, rahang kiri bertemu di mana? Di depan sini. Nah, tulang yang di sini, pertemuan dari dua tulang rahang, yang kanan dan yang kiri, tulang ini bertemunya di sini. Ini adalah tulang ini adalah namanya tulang janggut, tulang janggut. Yang namanya jenggot itu adalah apa? Ilihya dalam bahasa Arab itu adalah apa? Rambut yang tumbuh di atas janggut, di atas tulang janggut. Jadi di sini. Ini namanya apa? Lihya. Namanya apa, Pak? Lihya. Lihya. Kemudian jambang arid. Saya nggak tahu apa jambang itu sesuai dengan kata arid atau enggak. Arid aja. Arid itu apa? Arid itu adalah apa? Jadi kan ini rahang kanan, rahang kiri. Cocoknya lihat di wajah karena ada rambutnya. Kalau saya nggak ada. Itu apa? Rahang itu adalah tulang yang tumbuh, tulang yang ada di bawah telinga, yang kanan dan yang kiri. Rambut yang tumbuh di atas rahang seperti beliau, ini apa? Seperti beliau ini adalah namanya arid. Arid itu ada dua, aridon, dua arid. Nah, apa itu dikatakan jambang atau bukan? Bukan ya? Yang sini. Ini jambang atau bukan? Yang sininya bukan yang sini. Kalau sini beda lagi sebutannya dalam bahasa Arab. Nah, ini hanya membahas ini rambut yang mulai dari rahang, rahang kanan, jenggot dan rahang kiri. Bukan rambut yang sejajar dengan telinga, bukan. Kita hanya membahas rambut yang di sini. Nah, ini ada hukum khusus pengecualian. Apa itu? Jika rambut yang tumbuh di atas janggut, yang tumbuh di atas dua rahang kanan dan kiri, itu adalah rambut yang tebal, maka apa? Tidak wajib untuk membasuh seluruhnya sampai ke dalam, sampai ke kulit tempat akarnya rambut tersebut. Apa wajibnya? Hanya wajib membasuh bagian luarnya. Bagian luarnya saja yang wajib dibasuh. Wajib dibasuh. Tapi disunahkan untuk apa? Menyela-nyelainya. Dan yang namanya lebat atau tebal ya, tebal ataupun tipis. Gimana sih? Rambut dikatakan tebal itu adalah ketika kita bicara sama orang. Orang tersebut punya jenggot. Kita bisa nggak melihat kulit dia di sela-sela rambut jenggot dia. Kalau nggak bisa terlihat rambutnya di sela-sela rambut jenggotnya, maka jenggotnya itu adalah jenggot yang tebal. Yang seperti ini tidak wajib menyampaikan air sampai ke dalam, sampai ke kulit-kulitnya. Tapi wajibnya adalah membasuh bagian zahirnya, bagian luar dari jenggotnya. Kalau masih terlihat kulitnya di antara sela-sela jenggotnya ini, maka ini disebut tipis. Kalau tipis, maka harus dikenakan dari luar sampai ke dalam, sampai ke tempat tumbuhnya rambut itu, sampai ke kulit-kulitnya. Jadi seperti itu. Dan ini ini adalah air. Air itu mudah merasuk, mudah menyebar, ya kan? Jadi dengan sekedar kita mengoleskan seperti ini sudah sampai ke dalam, nggak perlu digosok kayak gini, enggak. Nah, jadi nggak perlu ngoyo-ngoyo kayak gitu. Tapi cukup dari biasa saja dengan seperti ini sudah sampai ke dalam. Dan ini pengecualian ini hanya khusus bagi Bagi 3 rambut tadi.
rambut yang tumbuh di atas janggut, rambut yang tumbuh di atas rahang kanan dan kiri. Yang ini. Adapun rambut-rambut yang lainnya, seperti rambut apa? Rambut anfaqah. Anfaqah adalah rambut yang tumbuh di atas bibir bawah. Ini. Apa itu? Rawis. Rawis. Jadi anfaqah itu di bawah bibir bawah. Di bawah bibir bawah. Atau di atas lihya, di atas janggut, tapi di bawah apa? Di bawah bibir bawah. Yang ini, yang sini. Ini namanya anfaqah. Atau kumis syarib, yaitu rambut yang tumbuh di atas bibir bawah. Di atas bibir atas. Di atas bibir atas. Atau juga yang ini, apa ini? Jambang atau apa ini? Rambut yang sejajar dengan telinga. Nah, ini termasuk rambut wajah. Kemudian juga apa? Kemudian alis. Ada idhar. Ini bahasa Arabnya idhar. Ini bahasa Arabnya hajib. Hajiban. Ini semuanya rambut-rambut tersebut meskipun tebal ataupun tipis harus dibasuh dari luar sampai ke dalam nyampe ke kulit-kulitnya. Jadi apa? Yang sini meskipun kalau misalnya orang punya anfaqah yang tebal, kumisnya tebal, nggak kelihatan kulitnya sampai ke dalam, ya kan? Nggak terlihat kulitnya dari sela-sela rambutnya, yang apa idarnya ini apa jambang atau apalah itu, kodek, kodek. Ataupun alisnya sangat tebal misalnya, apalagi tipis, maka apa? Harus tetap dialirkan air, harus tetap disampaikan air sampai ke dalam-dalamnya. Mulai dari luar sampai ke dalamnya, pangkal rambutnya sampai ke ujung rambutnya. Jadi seperti itu. أنتم بأهل أندونيسيا أغلبكم لا لحى أو إن كان عنده تكون خفيفة فما عندكم في ذلك إشكال. Kata beliau, kita orang-orang Indonesia, kebanyakan dari kita ada punya jenggot itu enggak? Kebanyakan nggak punya ini brewok. Kalaupun ada yang punya, maka apa? Itu hanya tipis. Jadi apa? Nggak ada permasalahan bagi kita, gampang aja. فإذا نبت للمرأة لحية على خلاف العادة يسن لها أن تحلقها أو عارضين. Kalau misalnya ada perempuan yang mempunyai rambut yang tumbuh di atas janggutnya, rambut yang tumbuh di atas rahangnya, dan itu adalah rambut yang tebal misalnya, maka apa? Disunnahkan baginya untuk mencukur gundul apa jenggotnya dan brewoknya. لكن على فرض نبت له اللحية وعارضين وكانا كثيفين فهذه يجب عليها أن توصل الماء إلى الداخل أنثى أو خنثى الحكم واحد. Jadi perempuan tersebut ataupun bahkan kalau misalnya ada khunsa itu apa? Orang yang tidak jelas jenis kelaminnya laki atau perempuan. Kalau misalnya dia punya apa? Rambut jenggot ataupun brewok yang tebal, maka apa? Dia tidak termasuk pada pengecualian ini. Artinya apa? Dia masih tetap wajib untuk membasuh jambangnya itu, apa brewoknya itu, dan juga jenggotnya sampai ke dalam-dalamnya, yang luar dan juga sampai ke dalamnya. Kalau misalnya ini menjadi susah, artinya apa? Artinya dia tidak mendapatkan pengecualian, nggak mendapatkan pengecualian. Karena nggak mendapatkan pengecualian, maka ini akan susah baginya. Maka disunnahkan untuk mencukur gundul jenggotnya dan juga brewoknya. أفلح تعالى لو سمحت. Open mic. انظروا إلى أفلح.
Mari kita lihat Ustaz Aflah. الذي يجب غسله من منابت شعر الرأس غالبا إلى الذقن أسفل الذقن ومن الأذن إلى الأذن عرضا. طيب الآن يوجد عنده هذا الشعر الذي هو هنا. هل يجب غسله إيصال الماء إلى داخله وغسل هذا الشعر أم لا؟ وما الذي يجب غسله منه وما الذي لا يجب؟ Jadi tadi dijelaskan bahwasanya batasan wajah itu adalah apa? Dari tempat tumbuhnya rambut secara umumnya pada normalnya orang sampai ke bawah dagu, dari anak telinga kanan ke anak telinga kiri. Itu batas wajah. Sekarang ada bagian rambut di daerah sininya. Nah, ini kan ada rambut nih. Apakah wajib disampaikan air ke situ atau tidak? Apa yang wajib dilakukan ketika membasuh muka terhadap bagian yang sini ini? النساء ينتبهن لأن هذا الأمر يعنيهن غالبا أكثر من الرجال لأنه يكون عندهن شعر في هذه النواحي طويل. ليس كل الرجال هكذا إنما أغلب النساء عندهن فلينتبهن. Untuk jamaah ibu-ibu, mbak-mbak santriwati, lebih diperhatikan dalam masalah ini karena kebanyakan perempuan itu sangat butuh pada penjelasan ini. Kebanyakan perempuan mempunyai rambut yang panjang dalam di bagian tersebut. قال الفقهاء أنه يمد من منابت شعر الرأس غالبا مثل خيط إلى رأس الأذن، يعني محاذاة هذه من الخلف، يعني إلى هنا، من هنا إلى هنا يمد خيطا، من هنا إلى هنا يمد خيطا، فما كان لجهة الوجه فهو من الوجه يجب غسله، وما كان إلى جهة الرأس فهو من الرأس لا يجب غسله عند غسل الوجه. هنا هذا أليس هنا يوجد هذه التي في الأذن بمحاذاة أعلاها من منابت شعر الرأس إلى رأس الأذن، يعني إلى هنا بمحاذاة أعلاها. هي وتد الأذن، أعلى وتد الأذن بمحاذاتها هنا أعلى الأذن يسمى. فقالوا من منابت شعر الرأس إلى رأس الأذن، يعني إلى هنا، كل ما كان إلى جهة الوجه فهو من الوجه يجب غسله، وكل ما كان إلى جهة الرأس فهو من الرأس لا يجب غسله. Jadi sekarang para ulama mengatakan untuk mengetahui hal ini maka ditarik sebuah benang, semisal benang atau semisalnya dari mana? Bandul. هذا يعني يجب غسله، هذا من الوجه، أما هذا ليس من الوجه. Seandainya tadi talinya nggak hitam, enak tak? ينشرح بين. Jadi diambil, ditarik sebuah benang. Benang saya, benang singgon ninggal sih. Bangunan. Oke, Jason wis, Den. هذه البنت Den wis. Den. تبكي أم تسكت؟ Ada anak perempuan tadi mana? Anak itu. Yang kecil. Kalau misalnya kita buat praktek, ليس masih kecil atau nangis nantinya. Kalau إنما خط جالس من منابت شعر رأسي غالبا هنا، يعني من هنا. لو يرفع رأسه أولا هذه البنت
إذا أتي بها إلى هنا لنمثل عليها تبكي خلاص تبكي على تبقى على أفلح ماشي أفلح لا يكفي Jadi dijelaskan sama para ulama bahwasanya untuk mengetahui hal itu ditarik sebuah garis menggunakan misalnya benang atau yang semisalnya. Dari mana? Dari tempat tumbuhnya rambut secara normal dari tengah sini. Ditarik garis secara lurus menggunakan benang atau semisalnya sampai ke mana? Sampai ke kepala telinga, ra'sul udhun. Artinya apa kepala telinga? Itu apa? Di sini kan ada anak telinga. Ini anak telinga. Atasnya ini namanya atasnya ini jika kita tarik garis sejajar ke belakang, ini namanya ra'sul udhun. Ra'sul udhun, kepala telinga. Jadi diangkat garis dari tempat tumbuhnya rambut secara normal sampai ke belakang telinga yang sini, ra'sul udhun yang sini. Nah, maka jika ada rambut, bagian dari rambut yang sini, yang sini, depan, yang sejajar dengan garis wajah, maka ini wajib untuk dibasuh, baik laki-laki ataupun perempuan, semuanya. Dari rambutnya sampai ke kulitnya. Nah, di sini ini semuanya ini adalah masuk bagian wajah, wajib dibasuh. Jadi ini juga termasuk. Bukan sampai sini, bukan sininya, tapi belakangnya. Nah, yang sejajar dengan apa? Ini anak telinga, atasnya kita tarik ke belakang sejajar di sini. Ini namanya kursiyul udhun. Ra'sul udhun. Jadi di sini ini yang wajib dibasuh karena ini termasuk wajah. Sedangkan yang tidak sejajar dengannya, yang sejajar dengan kepala, maka ini bagian dari kepala, rambut yang di sini termasuk bagian dari kepala tidak wajib untuk dibasuh. نحن ماذا قلنا؟ أنه يجب غسل الوجه جميعه ولو كان عليه شعر ما نبت عليه من شعر كثيفا كان أم خفيفا إلا لحية الرجل وعارضيه إذا كثفا. هنا ليس لحية ولا عارضين وقد نبت ما شاء الله شعر الله يحفظه. وعند النساء قد يكون طويلا. فما معنى الكلام؟ أن هذا الشعر الذي هو هنا هو في حد الوجه. ماذا يعني؟ يعني يجب غسله في الوضوء. المسترسل وأصله كله يغسل، كله يغسل، أصله منبته والمسترسل منه. فالمرأة التي عندها شعر طويل ماذا تفعل؟ تغسل الأصل المنبت والمسترسل ما كان في جهة الوجه كله. Jadi kita tadi menjelaskan bahwasanya wajib membasuh muka meskipun ada rambutnya. Jadi kulitnya dan juga rambutnya harus dibasuh semuanya, ya kan? Kecuali apa? Kecuali rambut yang tumbuh di atas janggut dan rambut yang tumbuh di atas dua rahang bagi laki-laki dan rambut tersebut adalah rambut yang tebal. Ini pengecualiannya. Jadi apa? Jika tadi sudah ditarik garis seperti ini tadi, ini termasuk apa? Termasuk batasan wajah. Jadi rambut yang sini ini termasuk bagian dari wajah. Maka apa? Wajib untuk mengenakan air, menyampaikan air ke dalam rambutnya, ke dalam kulit yang ada di dalamnya dan juga rambutnya seluruhnya. Jadi rambut yang di sini nih, nah kelihatan nggak ini? Saya punya nggak ini? Apa? Ini wajib dibasuh, wajib dibasuh. Terlebih lagi bagi perempuan, biasanya perempuan itu rambut di bagian sini itu apa? Panjang, ya kan? Panjang.
bisa sampai sini, dan seterusnya. Maka apa? Wajib hukumnya untuk membasuh kulit bagian dalamnya sini, rambut yang tumbuh di sini dipangkal sampai ke ujung-ujungnya. Wajib semuanya. Jadi apa? Meskipun sampai sini wajib untuk dibasuh sampai ke ujungnya. Jadi bukan hanya di sini saja. Bukan malah dibelakangin. Nah, sebagian malah dibelakangin. Bukan dibelakangin. Tapi apa? Tetap wajib dibasuh bagian sini, mulai dari kulitnya, pangkal rambutnya sampai ke ujungnya, seluruhnya, baik laki-laki ataupun perempuan. فالذي لم يغسله منبت مع المسترسل على ما بينا ما صح وضوءه وبالتالي لا تصح صلاته. Jadi kalau misalnya ada orang wudhu, kemudian apa? Belum membasuh bagian kulit dari dalam ini, bagian sini, dan atau belum membasuh bagian dari pangkal rambut yang tumbuh di sini, atau belum membasuh seluruhnya sampai ke ujung-ujungnya, maka apa? Sesuai dengan yang telah kita jelaskan, maka apa? Dia belum membasuh seluruh wajahnya. Belum membasuh seluruh wajahnya, wudunya tidak sah. Tidak sah wudunya, sholatnya tidak sah. فسألنا محدث الدنيا الشيخ عبد الله الهروي. Kemudian beliau pun bertanya kepada seorang muhaddits alam, muhaddits dunia, yaitu Syekh Abdullah Al-Harawi. قلنا له عادة النساء عندهن هنا شعر طويل بعضهن، وما كنا ننتبه، ما انتبهنا إلى هذا الحكم، فغالبا لا يغسلن هذا الشعر المسترسل. هل يوجد قول أنه يجزئ؟ فقال الشيخ بعض الفقهاء قالوا إن غسل المنبت أجزأ ولو لم يغسل المسترسل. لكن في الأصل الأمر كما بينت لكم، المنبت مع المسترسل لأنه شعر على الوجه نبت. لذلك أنا قلت للنساء انتبهنا، لأن هذا الأمر يعني كنا غالبا أكثر من الرجال، لكن الرجال مثلا أفلاح بسم الله عليه يعنيه هذا الأمر. خلاف الأئمة والعلماء. Jadi beliau bertanya kepada Syekh Abdullah Al-Harawi, seorang muhaddits dunia. Syekh, ini ternyata apa? Kebanyakan orang itu perempuan, terlebih-lebih perempuan itu apa? Mempunyai rambut yang panjang di sini. Dan apa? Ternyata mereka itu tidak memperhatikan akan penjelasan ini, sehingga apa? Enggak sampai membasuhnya sampai ke ujung-ujung. Nah, kebanyakan orang seperti itu. Apakah ditanya, apakah ada pendapat yang memperbolehkan hal itu? Kemudian beliau pun menjawab, ada pendapat yang mengatakan bahwa jika sudah membasuh pangkal rambutnya, maka apa? Maka sudah mencukupi meskipun belum membasuhnya sampai ke ujungnya. Jadi seperti itu. Jadi, tapi hukum asalnya seperti yang telah kita jelaskan, wajib membasuh kulitnya, pangkal rambutnya sampai ke ujung-ujungnya. Ini aslinya. Tapi ada pendapat yang mengatakan bahwa kalau sudah dibasuh bagian pangkal rambutnya, maka sudah mencukupi meskipun tidak membasuhnya sampai ke ujung rambut. Nah, jadi karena hukum asalnya seperti tadi itu, maka seharusnya bagi perempuan lebih memperhatikan hal ini, karena ini lebih berkaitan dengannya lebih banyak daripada laki-laki, kecuali orang seperti Abdullah Bainahu yani.
سنة 1985 تقريبا كنت أدرس في بيروت مجموعة من البنات وأركز عليهن في العلم عدة مرات في الأسبوع حتى ما شاء الله يعني عدد منهن صرن مدرسات والآن هن مدرسات ومنهن مشهورات في التدريس في لبنان. المهم المراد أنه في ذلك الوقت ذكرت لهم المسألة الأولى أنه يجب غسل المنبت مع المسترسل وسكت فضجنا ضجنا كما ضج بعضكم الآن قبل قليل. ثم في اليوم التالي أتيت إليهن وقلت لهن يوجد قول عند بعض الفقهاء أنه يكفي غسل المنبت دون المسترسل. قلنا لي توقف ذلك البارحة. Apa istilahnya? Ya, sebelum saya lahir 5 tahun. Tahun berapa itu? 1985. Beliau ketika itu pada tahun 85, beliau ditugaskan untuk mengajar beberapa anak perempuan, masih bocah, masih anak-anak. Mengajar mereka ilmu agama, kemudian disuruh untuk memperhatikan mereka dalam masalah ini. Akhirnya beliau memberikan pelajaran kepada anak-anak perempuan itu beberapa kali dalam sepekan. Jadi 1 minggu itu beberapa kali beliau mengajari mereka ilmu agama. Dan sampai sekarang alhamdulillah mereka pun kemudian menjadi pengajar-pengajar ilmu agama, dan bahkan di antara mereka ada pengajar-pengajar perempuan yang masyhur, yang terkenal di Lebanon. Jadi apa? Termasuk murid beliau. Alhamdulillah. Semoga kita semuanya menjadi orang yang bisa mengajarkan ilmu agama. Beliau suatu ketika dalam majelis beliau bersama mereka, beliau menjelaskan akan hal ini. Di hari pertama, maksudnya di penjelasan pertama kali beliau menjelaskan hal ini, beliau hanya menyebutkan pendapat yang pertama. Apa itu? Pendapat yang mengatakan bahwa bagian ini harus dibasuh kulitnya, pangkalnya, dan juga sampai ke ujung-ujungnya. Nah, maka akhirnya mereka apa? Mereka kemudian kaget. Kok gitu kan? Apa istilahnya itu? Dojijna, artinya apa? Sampai apa? Bergemuruh rame. Kok bisa kayak gitu kan? Nah, akhirnya mereka pun kaget, dan seperti itu di hari kedua beliau baru menyebutkan pendapat yang kedua. Akhirnya mereka pun protes. Oh, kenapa kok nggak dari kemarin ngomong gitu kan? Jadi seperti itu. طيب عرفنا إذا حد الوجه طولا وعرضا. Kita dengan seperti ini maka kita sudah mengetahui batas dari wajah dari atas ke bawah dan juga secara melebar. فيجب استيعابه في غسل الوجه في الوضوء. Maka wajib untuk menyeluruh kepada semua bagian dari wajah tersebut ketika seseorang membasuh wajahnya. لكن كيف يضبط الشخص غسل وجهه تحديدا؟ كيف يضبطه؟ كيف يوصل الماء إلى حد الوجه تماما عند حده؟ لا يستطاع، لا ينضبط 100%. فماذا يفعل؟ يزيد عن حد الوجه حول الوجه قليلا من الرأس ومن الأذنين ومن الرقبة. الفقهاء قالوا ولو قدر قلامة ظفر، وذلك للتأكد من استيعاب الوجه في الوضوء كله. Tadi dijelaskan bahwasannya wajib membasuh seluruh wajah ke seluruh bagian-bagiannya yang termasuk dalam batas-batasannya.
Lalu kita bagaimana kita bisa tahu secara yakin bahwasanya bagaimana kita bisa membasuh seluruh batasan-batasan tersebut secara yakin? Bagaimana itu? Nggak bisa. Kita nggak bisa secara yakin di press perbatasannya gitu. Nah, ini apa? Nggak bisa. 100% melakukan itu nggak bisa. Pasti ada kurangnya atau lebihnya. Maka bagaimana cara kita yakin bahwasanya kita sudah membasuh seluruh bagian wajah yang termasuk pada batasan-batasan tersebut? Para ulama mengatakan wajib hukumnya untuk melebihkan basuhan wajah di setiap batasan-batasan di semua sisinya. Meskipun apa? Meskipun hanya seukuran ulamatul ghufur, bagian kuku yang sudah sedikit panjang yang biasanya kita potong. Kan sedikit ya kan? Kita diwajibkan oleh para ulama untuk melebihkan basuhan wajah di setiap batasan di semua sisinya, meskipun hanya sekadar ukuran kuku yang seharusnya dipotong itu. Baik di sisi wajah, di sisi kepala, dari sisi-sisi kepala, ataupun dari arah dua telinga, ataupun dari arah leher. Jadi di sini harus kita lebihkan juga. Ini wajib. Untuk apa? Untuk kita merasa yakin. Karena dengan seperti itu kita bisa merasa yakin, kita yakin bahwasanya semua wajah beserta seluruh batas-batasannya itu terkena semuanya 100%. Dengan seperti itu maka kita bisa yakin. Maka hukumnya wajib melebihkan tersebut. إذا هذه الزيادة واجبة لأن الفقهاء قالوا ما لا يتم الواجب به الواجب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. Jadi apa? Melebihkan basuhan wajah dari batasan-batasannya di setiap sisinya, ini hukumnya wajib. Para ulama fikih mengatakan sebuah kaidah, ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Perkara yang mana jika tidak dilakukan maka perkara wajib tidak bisa sempurna. Ada perkara yang jika perkara ini tidak dilakukan maka perkara wajib tidak terlaksana secara sempurna, maka perkara ini hukumnya wajib. Membasuh wajah beserta seluruh batasan-batasannya itu kita tidak bisa melakukannya secara sempurna kecuali apa? Dengan melebihkan basuhan tersebut di setiap sisi batasan wajah. Maka apa? Melebihkan basuhan di setiap sisi wajah, sisi batasan wajah, ini hukumnya wajib juga. ويسن في غسل الوجه الزيادة على هذا القدر الواجب من حول الوجه، وهذه المواضع الزائدة عن حد الوجه في غسل الوجه سنة، وبها يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من أمته غيره يوم القيامة عندما يأتون للشرب من الحوض بعد عبور الصراط. كيف يعرف من كان من أمته عليه الصلاة والسلام؟ بالغرة والتحجيل. فالزيادة على غسل الوجه في حول الوجه يعني من الرأس والأذنين والرقبة ما تحت القدر الواجب تنور، هذه اسمها الغرة. أما التحجيل فهو الزيادة عن الغسل في اليدين والرجلين، عن اليدين من الزيادة عن غسل القدر الواجب إلى تحت المنكبين، وفي الرجلين الزيادة عن قدر الواجب إلى تحت الركبتين. فمن غسل في وضوئه هذه المواضع تنور يوم القيامة، وهذا من خصائص هذه الأمة المحمدية. فيعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان من أمته بهذه العلامة بالغرة والتحجيل. Jadi itu tadi adalah hal yang wajib. Ada sunnahnya, ada sunnah lainnya.
yang disunahkan yang disunahkan ketika kita membasuh wajah kita. Apa itu? Melebihkan basuhan di setiap sisi batasan wajah tadi itu lebih dari yang diwajibkan tadi. Tadi wajibnya seukuran apa? Meski seukuran potongan kuku, ujung kuku yang dipotong, ya kan? Meski seukuran ini. Sunnahnya dilebihkan dari itu, dari setiap sisi batasan wajah, dari sisi kepala, dari sisi dua telinga, dari sisi leher, yang lebih dari batasan yang wajib tadi itu. Nah, ini dengan seperti inilah nanti di akhirat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan mengetahui yang mana yang menjadi umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika nanti setelah melewati sirat, ketika minum dari telaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nanti Rasulullah akan mengetahui umatnya dari tanda ini. Dari apa? Dari ghurrah wa tahjil. Ghurrah itu apa? Ghurrah adalah bagian di sekeliling wajah yang kita basuh ketika wudhu, kita lebihkan. Jadi lebihan tadi yang hukumnya sunnah tadi, nanti itu akan bercahaya, cahaya yang putih. Nah, cahaya yang putih di sekitar wajah, di sekitar batasan wajah yang lebih dari yang wajib dibasuh ketika wudhu tadi, ini akan bercahaya, cahaya yang putih. Ini adalah ghurrah. Dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan mengetahui umatnya dengan tahjil. Apa tahjil? Tahjil itu adalah bagian yang dibasuh lebih dari basuhan dua tangan. Jadi wajib basuhan kedua tangan kan sampai siku. Disunahkan membasuh, melebihkan basuhan terhadap tangan itu di atas lengan atas ini, di bagian lengan atas sampai ke mangkib. Mangkib itu ini tulang pojok sini, ini namanya mangkib. Di bawah sini sampai ke siku, dilebihkan daerah sini. Ini nanti akan bercahaya. Kemudian juga dari basuhan kaki sampai dilebihkan dari basuhan kaki di bagian betisnya itu, dilebihkan sampai di bawah lutut dengkul. Nah, itu nanti ketika melakukan ini hukumnya sunnah. Nanti di akhirat akan bercahaya, cahaya yang putih. Ini namanya tahjil. Nanti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui umatnya dengan dengan bersinarnya batasan-batasan di area sekitar wajah dan juga lebihan dari lengan tadi itu dan juga betisnya. Ini semuanya akan bercahaya dan Rasulullah akan mengetahui bahwa kita adalah umat beliau dengan ini semuanya. الآن سنتوقف إلى هنا لتقوموا بالصلاة وتصلوا إن شاء الله تعالى. بعد الصلاة إن اجتمعتم نكمل لكم على الأقل أركان الوضوء. Jadi sampai di sini dulu untuk sementara, kita istirahat untuk sholat dan seterusnya, dan nanti akan kita kembali lagi kalau misalnya kita bisa kumpul, maka kita akan lanjut lagi hari ini. Minimal setidaknya akan kita lanjutkan dan kita selesaikan rukun-rukun wudu minimalnya, setidaknya seperti itu. والأسئلة تكون بعد الاستراحة. Jadi عنده سؤال الآن. Pertanyaan diajukan setelah istirahat nanti. Kalau misalnya sekarang ada pertanyaan, diajukan nanti setelah istirahat. Walhamdulillahi rabbil alamin. وصلى الله وسلم على النبي محمد وآله. لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات. بارك الله فيكم، أحسن الله إليكم، غفر الله لي ولكم، أماتني الله وإياكم على صراط الله.